Coba kita ini deh, kita bacain reply orang-orang di internet. Ekonomi tiap orang berbeda, Der. Bahan makanan bergizi nggak harus mahal. Makanan yang bergizi dan nggak mahal apa mbak? Yang harganya setara Indomie goreng. Nah, Indomie kuah. Ya, bagus. Dan akhirnya perasaan gak enak pun muncul di saat. Dan ternyata bener dia malah jalan sama kenalan cowok yang di aplikasi jodoh. Men, cowok lu naik mobil. Enggak. Kok lu tolol sih? Maksudnya cowok lu pinjam mobil aja. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Selamat menikmati bulan baru. Sekarang Juni 1, men. Neng, kita bisa survive, men. Itu tau gak sih kayak rasanya ngedip tiba-tiba bulan 6. Wah, kaget gak lu? Selamat tinggal bulan Mei. Dan tidak ada yang lebih menyenangkan daripada meninggalkan Mei dengan pembahasan tentang mie. Oh, bagus ya, bridging, mantap. Yoi. Jadi, seperti yang lu tahu, Twitter adalah sumber kelucuan dari perdebatan-perdebatan yang ada. Lu naruh apapun di Twitter, somehow itu bisa jadi perdebatan yang luar biasa seru, luar biasa rame, dan bahasan ini masuk dalam kategori tersebut. Sebenarnya 2022 lalu Nisija tuh sempat berpikiran tentang hal yang sama, yaitu kayak dia sempat ngomong, aku pernah lihat orang makan mie pakai nasi, aku pikir itu cuma mitos belaka. Kenapa demikian? Karena emang pembahasan mie dicampur nasi itu udah dari zaman bahla, men, udah dari zaman dulu gitu. Tiba-tiba datanglah orang di Twitter yang memulai ini semua. Dia nge-tweet, serius kalau ada orang tua yang ngebegelin anaknya begini? Pengetahuan tentang gizi anak dan pertumbuhan ngerti nggak sih? Tweet ini sudah dilihat 22 juta kali dengan quote retweet 11,7 ribu, sedangkan retweetnya cuma 700. Lu akan tahu tweet itu bermasalah atau enggak ketika lu ngelihat quote tweetsnya ini sendiri. Karena kalau lu baca isinya orang debat, orang marah-marah, orang nge-counter, orang kocak, bla 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 segala macam. Perdebatannya sendiri bermula ketika ada orang di TikTok yang ngeliatin video ini. Jadi di TikTok tuh ada video tentang seberapa kotak Indomie kita merujuk kepada, lu tahu kan kalau Indomie yang udah kelamaan ditaruh di kotak bekal tuh dia akan ngeras. Terus lama-lama akan jadi bener-bener kotak yang susah banget diambil tapi enak banget dimakan entah mengapa. Apalagi kalau dijadikan bekal dan peralatan tempur setelah kita berenang. Nah, gitu. Ini videonya kayak gitu. Maksudnya gak ada yang aneh, men. Maksud, gue waktu sekolah ya, ketika dibekelin kayak gini sama mak gue tuh, gue ngerasa mak gue sayang banget sama gue, men. Gitu loh. Dan perkara kayak gini tuh adalah hal yang biasa untuk zaman-zaman kita kan. Maksudnya kayak nyokap bokap kagak sempet masak, waktunya terbatas soalnya mereka mau berangkat kerja juga. Karena kan ya kita semua tahu lah ya, maksudnya ada masanya dimana ekonomi kita tuh terjerembab gitu. Jadi bapak sama emak harus sama-sama kerja. Dan ketika kedua orang tua kita kerja, dengan kondisi kita cuma dibekelin duit sedikit seadanya, waktu itu gue jajan 1.000-2.000 sehari. Cara terbaik mereka adalah membawakan kita bekal supaya kita bisa memakannya di sekolah, supaya kita tidak iri melihat orang-orang jajan. Apa sih menurut lu masakan terbaik yang bisa dinikmati? Mie. Apalagi? Mie itu ada di mana-mana, bro. Di tempat-tempat bencana alam, tim SAR belum datang, mie udah nyampe. Itu boleh ya? Tapi intinya gitu, mie adalah komoditi yang sangat berharga untuk kita dulu, kalangan dengan ekonomi terjerembab. Nah, sekarang yang diperdebatkan sama dia sebenarnya adalah kok bisa mie ditambahin nasi dan dijadikan bekal sekolahan. Karena konteksnya ini ngebahas tentang si video sekolahan ini kan. Yang mana sebenarnya kalau dilihat juga nggak ada yang pakai nasi banget, karena orang-orang tua dari anak-anak ini tahu kayak, oh ini mie karbo, nasi karbo, nggak boleh digabungin soalnya kalau digabungin jadi over nanti. Ya begitulah, ada bahasan tentang medis yang membahas karbo tidak boleh bareng karbo lain soalnya nanti kenapa gitu. Wah, kayaknya gue harus riset dulu.
Kenapa tidak boleh makan mie pakai nasi? Nah, karena sama-sama mengandung karbohidrat yang tinggi, makan mie instan dicampur nasi bisa membuat kamu merasa cepat kenyang, sehingga tidak ingin makan apa-apa lagi. Akibatnya, kebutuhan tubuhmu akan nutrisi lain tidak terpenuhi. Nah, itu intinya gitu ya. Kalau lu nggak tahu tentang sesuatu, Google aja. Nah, gitu. Dia mempermasalahkan itu. Kok bisa anak sekolahan, kita lagi bicara anak-anak, diberikan bekal nasi campur mie, yang mana itu karbo plus karbo. Kemudian perdebatan itu jadi menjulur kemana-mana. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita pergi berenang, makanan apa sih yang lebih enak dari ini? Nggak ada, men. Nggak ada. Gue udah pernah nyoba segala macam makanan yang ada di kolam renang. Jadi di Bekasi ada yang namanya kolam renang THB. Dulu ada masanya di sekolah gua, ketika misalkan pelajaran olahraga, setiap beberapa bulan sekali akan diadakan berenang ke sana. Tidak ada makanan yang lebih nikmat untuk disantap dibandingkan ini. Gue juga nggak tahu kenapa, men. Gue juga nggak tahu kenapa. Aduh ya. Tapi yang aneh tuh kayak kita berdebat akan bekal anak mau berenang. Kok kepikiran gitu yang ini, yang kayak gini diperdebatkan gitu. Sebenarnya gue tahu niatannya mungkin baik gitu. Niatannya datang karena gimana nih nanti kalau anak-anak Indonesia gizinya berkurang gitu. Maksudnya tidak mendapatkan gizi yang cukup karena kebanyakan mengkonsumsi hal yang seperti ini gitu. Tapi hal-hal yang berbau medis, yang berbau pengetahuan, informasi seperti ini, kalau nggak dijabarkan dengan cara yang baik, orang yang nerima juga tidak akan merasakan hal yang sama gitu loh, sederhananya. Karena dia ngomongnya tuh kayak gini, kalau misalkan dia bilang kayak ada perasaan relatable gitu, jadi kayak dulu gue juga suka nih makan beginian, apalagi kalau habis berenang, enak banget rasanya. Tapi tahu nggak sih? Nah gitu. Kalau pakai cara kayak gitu tuh akan lebih masuk akal dan menyenangkan untuk didengar gitu. Tapi tahu nggak sih? Karbo plus karbo itu tidak baik loh, karena tidak mengandung gizi yang cukup, bla 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 bla. Edukatif, tidak menjadi perdebatan yang pada akhirnya dia mengeluarkan kalimat yang menyebalkan gitu. Kan ada orang jawab, jawabannya juga oke lah gitu. Kadang bukan karena nggak punya pengetahuan, tapi karena kemampuan, merujuk kepada ekonomi. Terus dia reply-nya kayak sedih sih ketika tahu ada orang yang tahu nggak mampu tapi maksain punya anak. Kenapa dibawanya ke sana begitu loh? Perdebatan itu lurus aja, jadikan lurus gitu. Tapi kenapa dia tiba-tiba ngebelokin kayak lu sih punya anak? Ya gitu. Kenapa sih? Coba kita ini deh, kita bacain reply orang-orang di internet. Ekonomi tiap orang berbeda, Der. Bahan makanan bergizi nggak harus mahal. Makanan yang bergizi dan nggak mahal apa, Mbak? Yang harganya setara Indomie goreng. Nah, Indomie kuah. Ya. Bagus. Enteng banget ngomongnya. Orang kalau ada duit juga pasti nggak bekelin anak gituan kali. Betul, karena kalau orang tuanya ada duit akan dikasihkan duit yang lebih banyak buat nanti sebelum perjalanan ke sekolah beli nasi uduk ya gitu kayak. Astagfirullah. Waduh, masa hampir semua orang bilang ini signature dish saat makan sehabis berenang. Apakah literally se-Indonesia nggak punya uang? Lu pernah berenang nggak sih, men? Nah, pertanyaan bagus nih. Apakah literally setiap hari renang? Bukan persoalan renangnya aja sih, kan lebih ke kebiasaan makan double karbonya. Aduh, sumpah gue balik-balik dari sini pengen banget gue makan Indomie pakai mie, nggak bohong gue demi apapun. Mbak, nggak semua orang punya kemampuan finansial yang sama. Mbok wes Ben, jangan suka komentarin orang lain. Mungkin itu udah maksimal yang bisa diberikan orang tuanya. Terus tiba-tiba WK ya kasihan anaknya nggak dapat gizi layak. Udah sih nggak usah dijawab gitu. Maksud gue kayak lu demen banget sih berantem. Aduh, iya emang praktis sih, tapi setidaknya ada lauknya apa gitu kan lebih bergizi. Gua nggak tahu gimana lu sih, gua nggak tahu gimana dia, tapi dia sekiranya pernah nggak mengalami kasus emaknya habis balik kerja lembur, besok paginya harus kerja lagi, kelamaan tidur, kesiangan terus panik, anak gua mau makan apa? Aduh, masa gua harus masak gimana? Gua juga mesti berangkat kerja, lakinya minta bikinin kopi lagi. Aduh, ya udah dah, sekalian bikin air panas nyemplungin mie. Udah pasti pernah nggak sih lu gitu?
Saya pengalaman ya Allah. Ini sederhananya gini ya. Sederhananya itu adalah niatannya bagus, penyampaiannya yang tidak terlalu gitu. Karena pada akhirnya dia ngelemparnya ke taraf ekonomi orang-orang, yang mana taraf ekonomi kan pasti beda-beda. Dan rasanya tuh kayak gue pengen masak mie pakai nasi, terus gue quote retweet, terus gue kayak yang, nggak apa-apa tahu sekali-kali gitu. Nah, kita nggak bisa bandingin sama orang-orang ini karena orang-orang ini tidak menjadikan mie dan nasi menjadi satu, melainkan mereka punya tambahannya gitu, kayak ada yang dikasih telur, ada apalagi yang cocok mie men kalau kagak sama telur atau nasi. Mentok-mentok kerupuk. Ya Allah, ini telurnya bagus lagi nih. Arya Novrianus, wahai netizen, sebaiknya nggak usah kasih beliau argumen yang masuk akal, karena percuma, dia akan selalu merasa paling benar. Jadi lebih baik langsung aja balas dengan satu kalimat, banyak bacot lo kontol. Saya likes. Opininya memang valid. Bahkan di Skripa ini ada kalimat, makan mie sama nasi barengan itu bahaya karena keduanya itu tinggi karbo, tetapi nutrisinya itu rendah. Dan hal itu kalau misalnya keseringan bisa jadi malnutrisi sampai meningkatkan resiko kanker. Valid. Cuman balasan orang-orang juga bisa valid karena kalimatnya adalah, ini tidak hanya bersumber kepada kemalasan orang tuanya, tapi juga bisa jadi ekonomi, bisa jadi si anaknya maunya begitu, bisa jadi karena nggak ada yang lain, dan bisa jadi karena enak. Tapi siapapun lu, kalau misalkan makan mie pakai nasi boleh, tapi jangan keseringan. Atau kalau mau ditambahin ya udah tambahin protein, which is telur. Nggak ada lagi men selain mie sama telur mentok udah. Kenapa sih perdebatan? Lu tau gak sih saking ininya, kemarin ada orang saking keselnya sama perdebatan di internet, dia sampai naruh kayak, nih foto ranting. Kan di Twitter apa aja bisa diperdebatkan. Ayo debatin tentang perkara foto ranting ini. Di bawahnya banyak yang debat, itu bukan ranting, itu dahan pohon. Apa maksud lu maksa-maksa gue ngedebat tentang sesuatu? Lu pikir lu bisa ngatur-ngatur hidup gue? And you can technically bacot, bodoh amat ah. Besok-besok kalau misalkan ada perdebatan yang kayak gitu, tontonin aja men. Seru banget sumpah. Lucu. Dan itu bisa jadi pelajaran buat kita juga. Kayak tweet itu ngasih tahu ke kita kalau ya kalau mau ngasih edukasi dengan nada yang baik, dengan cara yang baik gitu. Ini kan jatuhnya nyinyir kan? Maksudnya kayak iya kan? Iya dong, pengetahuan tentang gizi anak dan pertumbuhan ngerti kagak sih? Nah ini nyinyir kan? Ya gitu. Kalau misalkan ma bapak gua zaman gua bocah ditanya kayak gini, mereka jawab apa ya? Taunya gue cuma nyari duit neng, ya elah gitu. Apalagi? Sumpah gue kayaknya kecil banyak banget makan mie pakai nasi, apalagi gue makan mie dua gitu. Hidup gue sampai jam sekarang. Balasannya gitu ya. Nah, lu mau debat gak nih? Nasi sama pizza boleh apa enggak? Kan sama-sama karbo. Ada sih proteinnya nih, ada sosis, ada jamur, ada daging. Aneh banget. Astaga. Ini ada video. Video ini ngasih lihat tentang warga di sekitaran TPA Bantam, Riau, yang sedang viral karena mereka beramai-ramai mengambil daging yang sedang berusaha dimusnahkan oleh bea cukai. Yang parahnya lagi, daging yang mereka perebutkan itu sudah tidak layak konsumsi. Ini jadi sangat amat bertolak belakang gitu loh sama perkara mie tadi. Maksudnya pertanyaan dia kan, emang nggak ada gitu yang ngasih tahu lo tentang perkara gizi dan segala macamnya. Men, mereka yang penting bisa makan gitu. Ada banyak orang di Indonesia yang penting bisa makan gitu, bukan perkara. Gue penasaran deh. Ini gue belum nyari tahu banget, ini baru gue likes doang.
Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoroa mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut terjadi di Riau. Kejadiannya hari Senin tanggal 29 Mei. Bimo menyebutkan sejumlah warga mengambil daging di TPA lalu dibawa pulang, motifnya untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Bimo pun menyatakan bahwa pihaknya telah mendatangi rumah-rumah warga dan mengambil daging tersebut untuk dimusnahkan. Iya loh, karena nggak baik untuk kesehatan. Pihaknya bersama Dinas Perindustrian setempat juga melakukan sidak ke pasar tradisional. Sedih men, sumpah. Bener-bener jomplang banget ya sama pembahasan sebelumnya, gila emang. Gue perlu riset lebih mendalam sih tentang perkara-perkara kayak gini, karena ini menyeramkan sekali. Seorang pria dioperasi setelah gagal bermain dengan botol deodoran. Kenapa sih? Astaga Tuhan. Lu tau gak sih berita-berita kayak gini udah oke lah gitu. Maksudnya udah sering gue dengar. Lu tau lah seberapa banyak berita yang harus masuk ke kepala gue untuk dijadiin konten buat lu pada. Tapi asal lu tahu, ada satu berita. Ini mungkin Irfan bisa nyari referensinya buat gambaran. Ada satu berita yang memperlihatkan seorang lelaki sedang menggunakan alat bantu itu yang dimasukkan itu, tapi ini bentuknya tuh kayak semacam besi atau apa gitu. Terus dia masuk ke sebuah ruangan MRI yang buat apa? Yang di-scan seluruh badan gitu loh. Seperti yang kita tahu, masuk ke ruangan MRI itu tidak boleh mengenakan apapun yang metal, besi atau dan lain sebagainya gitulah. Tapi ini itunya masih nyangkut di itunya dia. Ketika mesin MRI-nya dinyalakan, si barang ini melesat dengan kecepatan tinggi ke arah tulang rusuk, macrek gitu loh, maksudnya gitu. Ya Allah. Kita udah pernah denger berita kayak ada tangan-tanganan palsu masuk, ada singkong, ada timun, ada apapun itu. Tapi ini tiba-tiba jelek masuk ke rusuk kanan, bro. Kanan apa kiri gitu. Ih. Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Ya, gitulah. Yang penting jangan main-main sama barang-barang aneh itu. Mesti kayak alah. Capek banget gua. Bahasan selanjutnya tentang perkara video ini. Buat lo yang belum tahu, video ini sempat rame di TikTok. Mungkin lo udah pernah lihat dan mungkin lo merasa terwakili. Bukan terwakili, apa namanya? Merasa mbak-mbak ini hebat karena sudah berani melawan tukang parkir. Videonya seperti ini. Jadi kayak dia keluar parkiran dari Indomaret, terus dijagain sama abang-abang ini. Terus kayak terlihat seperti abang-abangnya itu lagi mintain duit parkir. Si mbak-mbaknya marah-marah sampai ngegampar si bapak-bapaknya, dipisahin sama orang. Ada mbak-mbak Indomaret dari luar dan dari dalam berusaha menenangkan situasi. Terus si mbak-mbak ini tetap marah-marah. Mas-mas ini kayak ngasih tahu, "Bapak jangan gitu dong, jangan maksa orang bayar parkir. Di sini ada tulisannya parkir gratis," dan lain sebagainya. Videonya panjang, bla 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 bla. Oh no, mas-masnya bawa ini parkir gratis, segala macam. Orang melihat perkara ini merasa kayak keren sekali. Tapi yang harus kalian ingat adalah this kind of thing is just too good to be true. Karena kita adalah bangsa yang gak enakan dan kita gak enak kalau misalkan mau marah-marah kayak gitu. Tapi ternyata setelah dicari tahu, video ini adalah koreografi lingkungan pendidikan tari yang dikeluarkan oleh Pendidikan Tari Unila 20 itu apa? 2020, 2023? Nggak tahu. Ini ada part 2-nya bahkan yang seolah-olah ya melakukan hal yang sama gitu, tentang perkara keributan bersama tukang parkir. Jadi ini tuh sebenarnya tugas kuliah gitu, tidak perlu dibawa serius. Yang gue takutin nanti di luar sana ada forum-forum tukang parkir yang pada akhirnya marah-marah kayak maksudnya apa ini. Baru gue happy gitu, baru gue seneng ada yang berani melawan sistem ini.
sistem yang aneh di mana ada tulisan parkir gratis tapi wah mundur keluar 2.000. Lu asal lu tahu ya, Windu aja tuh punya satu spot favorit untuk ngambil duit di ATM, dan itu adalah satu-satunya spot yang dia sukai karena tidak ada tukang parkir. Kekesalannya dia adalah dia nggak suka kalau misalkan ngambil duit gocap keluar tinggal 48. Nah gitu. Cepet jadi apa 98. Karena emang perkara kayak gini tuh udah ramai banget diomongin. Soalnya gini, ada beberapa tempat, let's say Alfamart, Indomart, Alfamidi, Indomidi, nggak ada ya Indomidi, yang sudah bayar retribusi ke pihak Pemda supaya parkirnya gratis. Tapi somehow ada orang-orang berdatangan, katakanlah ormas atau yang punya wilayah atau apapun, dan mereka ya memasang hal demikian gitu. Akan susah men, maksudnya itu praktek parkir itu udah lama ada gitu. Untuk berusaha membongkar sistem itu tuh akan susah sekali. Lu sempet denger perdebatan ini gak sih? Ini gue ceritain dulu. Ada sebuah postingan, sebenarnya ini udah lama perkaranya, tapi ada kalimat yang keluar kayak gini. Bener-bener stres dan gak bisa diterima akal sih. Ceritanya saya melamar kerja di PT PAL, yang mana gue juga gak tahu itu apa. Saya lulusan UI Teknik Mesin 2022. Saya beserta teman-teman ada 15 orang, tapi dikalahin sama bapak-bapak umur 30-an. Bapaknya juga hanya lulusan STM plus sertifikat welding dan pengalaman kerja di Italia, Eropa, tepatnya di Vejjoja. Nah, saking jauhnya tuh gue gak tahu nama tempat itu. Dan yang bikin nyesek, tanpa training dan langsung nego gaji aja. Gak masuk akal banget. Lulusan UI kalah sama lulusan STM. Walau oke sih bapaknya punya pengalaman kerja di Eropa, apakah perusahaan sekarang tidak percaya pada sarjana-sarjana di negara sendiri ya? Ini malah bapak-bapak ijazah cuma STM diterima. Perdebatannya tuh jadi ramai sekali karena yang mengetik ini seolah-olah tidak memahami konteks kalau orang yang berpengalaman pasti didahulukan gitu loh. Gue jadi penasaran ini beneran apa kagak sih? Gue takutnya tulisan-tulisan kayak gini tuh kayak bikinan-bikinan doang, terus kekocakan-kekocakan doang gitu yang tidak dimasukkan untuk kita serius. Takutnya ntar kayak video bocah nendang motor metik kemarin yang ternyata film apa-apa gitu. Bacot, aneh banget. Berhenti apa bikin promo-promo pakai sensasi. Orang kan pada kegocek, kalau gue yang kegocek gue yang sedih. Asu. Tapi sepertinya ini beneran. Sepertinya, nggak tahu pasti. Do your own. Lu tinggal lakuin riset lu sendiri. Tapi PT PAL-nya akhirnya buka suara. Dan buka suaranya juga dengan jawabannya sederhana tentunya. Karyawan yang diterima berdasarkan pada kebutuhan. Kalau kebutuhannya adalah biar orang ini langsung kerja, biar langsung kerjaannya beres, ya yang dipilih adalah orang-orang berpengalaman gitu. Tenaga kerja di industri galangan kapal sangat spesifik. Sebagai contoh pada pembuatan kapal selam bro, dibutuhkan tenaga pengelasan khusus dengan posisi dan jenis pengelasan tertentu, di mana hasilnya telah diakui perusahaan asing bahwa pengelasan di PT PAL cukup bagus dengan zero defect. Kita lagi membandingkan mas-mas lulusan UI memang, tapi kita membandingkannya dengan bapak-bapak yang udah pengalaman, sudah pernah kerja di Eropa. Ya mau gimana gitu. Ini kan yang orang bilang kayak cari pengalaman bukan cuma cari sertifikat dan ijazah gitu. Ini kan yang harusnya penting, maksudnya kayak value yang nantinya akan dilihat sama perusahaan paling utama adalah ya perkara experience lu. Aku juga kalau jadi HRD-nya akan jelas gitu milih bawa bapaknya. Cuman pertanyaan dia ini, apakah perusahaan sekarang tidak percaya pada sarjana-sarjana di negara sendiri? Pertanyaannya tidak masuk. Karena kita lagi memperdebatkan yang punya experience sama yang baru mencari experience. Jadi tidak bisa masuk semudah itu gitu. Kalau lu pikir ini kejam, ya selamat datang di dunia nyata. Aduh. Gue kalau jadi HRD pasti akan tergiur sekali dengan bapak-bapaknya men. Karena dengan pengalaman sebanyak itu, apalagi dia udah kerja di Eropa, justru mungkin gua yang akan bisa nanya ke dia gitu loh. Katanya sarjana, tapi kok pemikirannya sesempit itu. Alah. Ini kenapa sih mbak? Cewek ini rela mendonorkan ginjal untuk pacarnya, tapi akhirnya malah diselingkuhi. Ya Allah.
Si Revan ngasih tahu gue kalau kejadiannya sendiri ternyata 2016, yang mana udah 7 tahun lalu. Dia juga baru nge-share ceritanya 2022, tapi naik karena akun-akun semacam ini seolah-olah baru kejadian banget. Singkatnya, cewek ini namanya Colleen Lee. Dia ngedonorin ginjalnya ke pacarnya karena pacarnya ini punya penyakit ginjal yang udah kronis. Nah, setelah melakukan beberapa tes, ternyata pacarnya dan Colleen ini cocok tuh buat saling berbagi ginjal. Karena kan cocok-cocokan dulu kan. Nah, lalu karena mereka udah pacaran setahun, terus ngerasa cocok, dia juga ngerasa kalau cowoknya membawa perubahan yang baik. Akhirnya Colleen Lee ini mendonorkan ginjalnya itu ke pacarnya. Nah, kejadian selingkuhnya itu terjadi setelah 7 bulan Colleen Lee melakukan donor ginjalnya itu. Jadi pacarnya setelah pulang pesta dari Las Vegas, pacarnya mengaku kalau dia itu selingkuh. Sebenarnya mereka pernah nyoba lagi. Nyoba hubungan, kan setelah selingkuh itu putus, terus mereka nyoba lagi. Tapi nggak lama, tepatnya 3 bulan, pacarnya Colleen Lee itu ngeghosting si Colleen Lee lagi. Dan kata Colleen Lee, mantan pacarnya itu ternyata sekarang udah nikah dan Colleen Lee udah nggak tahu dia di mana sekarang. Ya Allah, ya Allah, sudah memberikan ginjalnya, yang mana ginjal tersebut diberikan oleh Tuhan, diberikan kepada lelaki yang ia percaya. Tiba-tiba lelaki itu mengkhianati dia. Dan lebih sedihnya lagi, lelaki itu sudah berbahagia dengan istrinya dengan ginjal dari mantan pacarnya. Astaga. Inilah kenapa kalimat orang-orang bilang jangan berikan 100% perasaanmu kepada orang yang baru saja kamu temui. Berikan 50% saja agar kamu bisa membenahi diri dengan 50% sisanya ketika dia meninggalkanmu. Anjay, bagus banget tuh kata-kata. Hai. Untuk sekarang Colleen Lee ini udah berdamai dengan keadaan. Dia udah banyak banget bikin konten tentang kejadiannya itu. Ya memang agak berat diselingkuhin, tapi ada kebahagiaan tersendiri gitu. Udah nyelamatin nyawa orang walaupun agak bangke itu orang. Aduh, gimana ya? Gak mungkin dia minta balikin dong. Mungkin gak sih tapi? Mungkin gak sih tapi? Harusnya dikasih ini gak sih? Kayak gue bakal ngasih ginjal gue ke lu kalau lu mau tanda tangan MOU ini. MOU-nya bertuliskan harus nikah berbahagia bersama, tidak boleh nikah bersama orang lain. Jika menolak atau berkhianat, resikonya adalah untuk mengembalikan ginjal itu kembali. Harusnya gitu, ada MOU, putih di atas hitam, hitam di atas putih dong, terbalik. Ya Allah. Dikasih hati minta jantung, bukan? Dikasih ginjal minta apa, nggak minta apa-apa, dia minta cabut aja gitu. Kenapa sih sekarang Twitter isinya iklan mulu? Betul nggak sih? Ini kadang kalau lu misalkan ngelihat gue buka Twitter terus isinya ada yang commute gini, itu tuh gue nge-mute-mutein iklan, men. Karena banyak banget, gue capek banget gue scroll satu. Alah. Pemuda bakar surat undangan pernikahannya gara-gara calon istrinya ketahuan jalan dengan cowok lain. Ya Allah, kenapa sih? Hidup kok tidak jauh dari yang kayak gini. Ya Allah. Sakit banget, dan 6 hari lagi akad dan resepsi dia malah selingkuh. Ya. Hancur di sini rasanya hati. Oh, udah ketemu orang tuanya ya? Lagu-lagunya copyright, Bang. Kok muter balik? BTW kita masih belum bisa memastikan ya apakah ini beneran atau enggak. Takutnya ini tiba-tiba video klip lagi, taunya ini tiba-tiba sinetron lagi. Alah. Gue pernah berhasil menebak satu sih yang katanya selingkuh tapi ternyata video klip. Tapi kita nggak tahu yang ini apa. Cuman kalau semisal ini adalah kejadian beneran, kalau semisal lu somehow merasakan kejadian ini, itu tandanya lu harus bersyukur karena lu diberikan petunjuk oleh Tuhan untuk jauh dengannya, untuk dibukakan bola mata lu kalau dia tidak sebaik itu. Cowoknya punya mobil. My God. Ini beneran gak sih, Ben? Gila. Gue udah skeptis banget. Udah lamaran. Lamarannya bagus kok.
Udah bikin undangan, ya Allah. Pre-wedding, pre-wednya bagus, mahal. Masa mungkin sih? Ya ampun, kesian banget men. Dan akhirnya perasaan gak enak pun muncul di saat. Dan ternyata bener dia malah jalan sama kenalan cowok yang di aplikasi jodoh. Men, cowok lu naik mobil. Enggak. Aduh, gue gak bisa lepas dari bayang-bayang ini beneran atau enggak. Tapi gini, kok lu tolol sih? Maksudnya cowok lu pinjam mobil aja. Lu priwet aja ada mobilnya. Apakah dia tidak memilih yang kaya tapi lebih memilih yang setia? Apa gimana? Gue gak tahu dah. Heran gue nih. Apa sih ini? Astaga, nggak skip ah. Stres. Bye. Kalau misalkan lu ketemu dengan orang-orang seperti itu artinya Tuhan sedang membukakan mata lu untuk berhenti ya. Dan karena bahasannya lagi tipis banget, awal Juni ini belum ada yang rame-rame banget kecuali Indomie tadi. Mari kita tutup videonya dengan yel-yel mendukung Aldi Taher untuk Indonesia. Jangan remas bijiku. Jangan remas bijiku. Ayo dukung Aldi Taher di pemilu 2024. Seringkali kita milih pejabat tapi kelakuannya kayak pelawak. Mending kita pilih pelawak sekalian buat jadi pejabat. Mantap. Dukung Aldi Taher karena Aldi Taher ini terkenal cepat dalam mengambil tindakan. Contohnya dalam kasus Virgot. Sorenya trending, malamnya dia udah bisa rilis lagu. Mantap. Kita butuh kejujuran yang ada dalam diri Aldi Taher. Waktu dia ditanya kenapa jadi caleg, dia nggak nebar janji tapi dia bilang dia juga bingung. Dan seluruh orang di muka bumi ini bingung. Dan nggak bingung kalau di surga nanti. Mantap. Aldi Taher adalah sosok yang revolusioner. Mungkin kalau dia udah kepilih nanti, hukuman koruptor bukan di penjara, tapi disekap dalam satu ruangan dan dipaksa untuk dengerin lagu Jangan Remas Bijiku. Jangan remas bijiku. Dan jangan lagu Jangan Remas Bijiku tuh cepat sekali loh men. Aldi Taher untuk Indonesia. Jangan remas bijiku. Bacot anjing. Nah, cabut Bapak.